Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda Putri dengan NIM C1D1211001. Nah, di sini saya mau membuat video singkat yang menjelaskan salah satu topik tentang prosuretmen. Nih, saya mau bagikan layar dulu. Prosuretmen. Konsep prosuretmen atau pengadaan serangkaian aktivitas organisasi yang berhubungan dengan pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan harga yang tepat serta sesuai dengan aturan yang ada, sehingga mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini ada prinsip prosuretmen. Prosuretmen yaitu dia ada kualitas, harga, kuantitas, aturan, dan waktu. Tujuan manajemen prosuretmen, tujuannya yaitu bagian pengadaan menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, dan terkirim tepat waktu. Tugas bagian pengadaan merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Yang kedua ada memilih supplier. Yang ketiga memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. Yang keempat memelihara data item yang dibutuhkan data supplier. Yang kelima, melakukan proses pembelian. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja supplier. Cara pengadaan, yang pertama yaitu membuat sendiri. Nah, dengan cara membuat sendiri, yaitu ada bagian membuat semua barang, membuat sebagian saja. Kalau membeli, pembelian biasa, pembelian kredit. Menyewa, sewa biasa, sewa beli. Dan yang terakhir yaitu leasing. Leasing ada bagian capital leasing dan operational leasing. Membuat sendiri versus membeli. Nah, kalau membuat sendiri, jika biaya buat sendiri lebih kecil beli, kapasitas lebih dan kemampuan, desain perlu dirahasiakan, kontrol langsung secara ketat, pemasok tidak dapat diandalkan. Jika membeli saja, yaitu beli sama dengan buat, keperluan sedikit, rekanan canggih, kapasitas terbatas, bahan baku sulit, hak paten perusahaan orang lain. Membeli versus menyewa. Membeli keuntungannya, menguasai sepenuhnya atau lebih leluasa menggunakan. Nah, yang kedua ada menambah kekayaan, terus operasi lebih terjamin, mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Sedangkan menyewa, keuntungannya, efisiensi dalam pemeliharaan, tidak membutuhkan investasi yang tinggi, tidak perlu menyimpan suku cadang, tidak perlu operator, dan terhindar dari resiko obsolescence. Pemilihan pemasok. Pertimbangan pemilih pemasok, yaitu yang pertama adalah pertimbangan ekonomis, pertimbangan teknis, sumber pembiayaan, peraturan pemerintah, pertimbangan sosial politik, dan grand purchasing. Kriteria pemilihan pemasok. Nah, yang pertama yaitu ada waktu penyerahan, kecepatan kehandalan, dan fleksibilitas. Jumlah pengiriman minimum, mutu, biaya pengangkutan, persyarat pembayaran, koordinasi, pajak dan nilai tukar, dan kelangsungan hidup sama safety. Beberapa metode dapat digunakan untuk pemilihan pemasok diantaranya, yaitu ada tender atau disebut dengan lelang, dan ranking, DLP, the Law of Comparative Judgment, AHP, atau dengan disebut Analytic Hierarchy Process. Portofolio hubungan dengan pemasok. Salah satu tugas penting bagi pengadaan adalah menciptakan hubungan yang proporsional dengan pemasok. Dua faktor yang digunakan dalam merancang hubungan dengan pemasok yaitu teknik kepentingan strategis, kontribusi item tersebut terhadap kegiatan perusahaan nilai pembelian, risiko ketidaktersediaan item yang bersangkutan. Nah, yang terakhir yaitu kesulitan mengelola pembelian item, kompleksitas dan keunikan item, kemampuan pemasok dalam memenuhi permintaan, ketidakpastian, ketersediaan, kualitas, harga, waktu pengiriman. Nah, langkah-langkah pengembangan pemasok. Yang pertama ada identifikasi pemasok yang kritis, bentuk tim lintas fungsi, melakukan pertemuan dan pimpinan puncak pemasok. Identifikasi proses perbaikan, definisikan alat ukur, target, milestone, dan deadline. Pantang perkembangan dan lakukan perubahan strategi bila perlu. Keterlibatan pemasok dalam pengembangan produk. Yang pertama tuh ada ide awal, pengembangan konsep, perancangan awal,
prototype. Yang lebih awal pemasok UT item yang kompleks, pemasok UT sistem atau subsistem, pemasok item-item atau teknologi yang kritis, pemasok yang merupakan aliansi strategis. Yang lebih akhir, pemasok item-item yang lebih simpel, pemasok UT komponen tunggal, pemasok item atau teknologi yang tidak perlu kritis, pemasok yang tidak termasuk aliansi strategis. Demikian tugas dari saya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.